Bab 3855. Panah kemenangan. Pergi dan lihatlah. Zhenhu juga bergerak dengan cepat. Pada saat ini, telapak api besar telah menghilang dan meskipun api di sekitarnya masih menyala, itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam semua orang. Sementara roh binatang di sekitar mereka masih dalam keadaan panik, mereka ragu-ragu dan tidak berani masuk ke dalam kobaran api, sehingga para kultivator bergegas ke lautan api selangkah lebih maju. Hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah lubang yang sangat besar. Tanah yang awalnya datar telah benar-benar menghilang saat ini dan membentuk bentuk mangkuk besar. Di atas dinding lubang-lubang yang dalam ini, tanah telah meleleh menjadi tanah hangus dan banyak batu dan pasir di lubang telah menguap. Api yang menyala-nyala masih menyala terus-menerus di tengah-tengah telapak tangan dan kekuatannya membuat orang tidak bisa memasukinya untuk sementara waktu. Lihat, ada sesuatu yang bergerak di dalam. Melalui api yang mengamuk, seorang kultivator menangkap beberapa jejak di dalamnya. Tuan Qin diledakkan ke dalam tanah oleh roh binatang pola 9 garis ini sebelumnya, mungkin itu dia. Semua orang mengikuti dan melihat ke masa lalu dan menemukan sesosok bayangan di sana. Tuan Qin, kamu baik-baik saja, teriak Lela Yuan. Namun, ketika suara itu keluar, sesosok bayangan itu tampaknya terluka parah, terhuyung beberapa langkah, tetapi tidak merespons. Untungnya, sesosok bayangan ini juga berjalan ke arah luar api dan secara bertahap, sesosok bayangan itu menjadi lebih jelas. Dan ketika semua orang melihatnya, pupil mata mereka menyusut. Keberadaan dalam nyala api ini ternyata bukan Erik Qin, melainkan roh binatang pola 9 garis itu. Setelah menerima jejak telapak tangan yang mengerikan, roh binatang pola 9 garis ini masih tidak mati. Meski terlihat terluka parah, dia masih hidup. Pada saat ini, setengah dari tubuh roh binatang itu merosot dan bahkan satu matanya sangat bengkak, tetapi satu-satunya mata yang tersisa menatap para kultivator dengan niat membunuh yang kuat. Tampaknya ia yang telah dipukul dengan keras, tidak hanya tidak melemahkan semangat juangnya, tetapi malah meningkatkan keganasannya. Roh binatang pola 9 garis itu mengaum pelan dan bergegas menuju para kultivator. Kalian semua mundur. Wajah Zhenhu serius dan pedang abadi ungu di tangannya bersinar kembali. Melihat bahwa roh binatang hendak menyerang, pada saat ini, di bawah tanah, sebuah anak panah yang menyala-nyala seperti meteor, menembus leher roh binatang. Set! Sosok roh binatang itu berhenti sejenak di udara dan menunduk tak percaya. Seperti yang Zhenhu duga, jurus telapak kaisar yang Erik Qin mungkin juga sudah kehabisan kekuatan. Tapi bagaimana Erik Qin bisa menembakkan serangan seperti itu, bahkan menembusnya? Seolah-olah untuk menegaskan tebakan roh binatang, 3 anak panah menembus udara dan langsung menembus dada dan lengan roh binatang itu. Kali ini, roh binatang itu tertembak habis oleh anak panah, jatuh ke tanah dengan keras dan tidak bisa bangun lagi. Apakah itu teman seiman Qin? Zhenhu dan yang lainnya merasa seperti telah kembali ke surga dari neraka. Mereka menyaksikan dengan takjub ketika roh binatang pola 9 garis itu berubah menjadi asap dan kemudian memandang Erik Qin yang perlahan-lahan terbang keluar dari bawah tanah. Pada saat ini, Erik Qin memegang busur besar yang menyala-nyala, meskipun auranya sedikit lemah, ekspresinya jelas sangat lelah. Tapi itu tidak memakan masa hidup, juga tidak lemah seperti yang diduga. Sudah berakhir. Jatuh di atas roh binatang itu, Erik Qin menarik napas dalam-dalam dan kembali membungkukkan busurnya. Meskipun ada yang menginjak kepalanya untuk menembakkan panah,
Roh binatang di bawah menatap Erikin, terengah-engah, tetapi dia tidak bergerak. Dia lelah dan sudah siap menerima kematiannya. Panah penghancur dunia memadat di busur Tianhuo dan panah itu melesat, dalam jarak yang begitu dekat, langsung menembus kepala roh binatang itu. Segera setelah itu, seluruh hutan pagi kabut, yang paling kuat dan menakutkan dan yang belum pernah dibunuh sebelumnya, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Roh binatang pola 9 garis itu mati. Dia mati di tangan Erikin, yang basis kultivasinya satu tingkat lebih rendah darinya. Ekspresi semua orang sangat terkejut dan adegan Erikin menembakkan anak panah, menusuk kepala roh binatang, sangat membekas di benak mereka dan seharusnya akan sulit bagi mereka untuk melupakan hal ini seumur hidup mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa membunuh roh binatang pola 9 garis itu hanya sebuah upaya percobaan dan kemungkinan untuk mencapainya sangat kecil. Tapi Erikin menciptakan keajaiban ini sendirian. Seperti yang diharapkan dari Tuan Qin, aku tahu bahwa Tuan Qin tidak akan kalah dari roh binatang itu. Mata Kaden Huang berkilat-kilat kegirangan. Semua kultivator hanya mengagumi Erikin. Gruar. Sesaat setelah kematian roh binatang pola 9 garis, jeritan roh binatang juga terdengar di sekitar. Semua orang buru-buru melihat sekeliling. Mereka melihat roh binatang dan cahaya Reiki juga muncul dari tubuh mereka, seolah-olah mereka telah menguap dan segera menghilang tanpa jejak. Membunuh roh binatang pola 9 garis akan membuat kelompok roh binatang itu bubar. Meskipun para kultivator akan menghadapi roh binatang yang kehilangan pemimpinnya selanjutnya yang sangat mungkin untuk membunuh mereka semua, tetapi dengan cara ini dapat menghemat waktu mereka. Teman seiman Qin, kamu baik-baik saja. Zhenohu dan semua orang terbang mendekat, dia menyentuh dagunya, wajahnya sedikit merah dan dia merasakan sedikit tamparan di wajahnya. Mereka pikir Erikin baru saja menggunakan metode itu, dia pasti terlalu lelah untuk bergerak dan bahkan mempengaruhi masa hidup dan fondasi kultasis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Erikin masih hidup dan sangat sehat. Dia juga dapat menembakkan panah dengan kekuatan yang luar biasa, merobohkan roh binatang pola 9 garis itu sepenuhnya. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah dan perlu istirahat sebentar. Erikin menghela napas, baru saja menyelesaikan api suci ilmu tiada dua, reaksinya belum datang dan dia merasa lebih baik sekarang. Ketika semua roh binatang berubah menjadi aura, di tengah daratan yang hangus ini, bunga energi bintang fajar yang besar dan indah perlahan-lahan mengembun. Bunga-bunga mekar menunjukkan cahaya 7 warna, dengan angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga bergetar lembut, selain aroma menyegarkan, itu akan memancarkan gumpalan cahaya bintang, mengambang di sekitar bunga, membawa semua orang menghirup udara segar. Itu adalah perasaan seperti mimpi yang tak terlukiskan. Belum pernah terlihat sebelumnya, Menatap bunga yang lebih besar dari manusia, seorang kultivator menghela napas dengan penuh emosi. Aku rasa 10 bunga energi bintang fajar yang dijaga oleh roh binatang pola 8 garis tidak sebanding dengan yang satu ini. Omong kosong, ini sesuatu yang dijaga oleh roh binatang pola 9 garis yang tidak pernah dibunuh di daratan Jiushu, pasti sangatlah berharga. Setelah semua orang menghela napas, mereka semua memandang Erikin, yang paling dekat dengan bunga itu. Mereka juga penasaran, ketika Erikin menyerap aura bunga energi bintang fajar seperti ini, tingkat cincin perunggu di jarinya akan naik sampai sejauh mana? Akankah pola cahaya ke-9 muncul? Dan jika ada 9 garis, apa hadiahnya? Pada saat ini,
Erikin juga berjalan di depan bunga energi bintang fajar. Setelah hampir 1 jam berjuang keras, akhirnya tiba saatnya panen. Pertama, dia mengagumi keindahan bunga ini dan kemudian mata Erikin bersinar dengan antisipasi dan dia mengaktifkan Reiki-nya, yang mengubah bunga mekar ini menjadi aliran bintang. Wush! Tidak perlu arahan Erikin sama sekali, untaian aura bintang yang paling tebal langsung menuju ke cincin perunggu Erikin. Kemudian, ada suara mendengung di ruang cincin dan setelah pola cahaya ke-8 penuh, energi bintang masif yang tersisa menuju pola cahaya ke-9 yang redup. Bersambung.